Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amiruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada baginda Rasulullah dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Isnandar Widyastuti dari Prodi 4 PAIB 1 akan sedikit memaparkan tentang hakikat pendidik dalam perspektif Islam. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang pengertian pendidik Islam. Kata pendidik berasal dari kata didik yang artinya orang yang mendidik. Kedudukan pendidik dalam pendidikan adalah merupakan salah satu dari tiang utama untuk bisa terlaksananya pendidikan. Sehingga kita tidak bisa memungkiri lagi bahwasanya sebuah proses pendidikan tidak akan bisa berjalan tanpa ada yang mendidik atau tanpa seorang pendidik. Dalam agama Islam, pendidik adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh kompetensi yang dimiliki oleh peserta didiknya, seperti potensi afektif, potensi kognitif, dan psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Sesuai dengan konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut dengan murabbi, mu'alim, mudaris, dan mursyid. Kelima istilah tersebut mempunyai tempat tersendiri menurut istilah yang dipakai dalam konteks Islam. Di samping itu juga, istilah pendidik kadangkala disebut melalui gelarnya seperti istilah guru, ustadz, maupun syekh. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu. Tanggung jawab itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena kodrat, yaitu karena orang tua itu ditakdirkan menjadi orang tua bagi anaknya. Yang kedua, karena kepentingan kedua orang tua, yaitu berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Selain itu juga, sukses tidaknya anak sangat tergantung pada pola pengasuhan dan pendidikan yang diberikan di lingkungan rumah tangga. Ini tercermin dalam Quran Surah Al-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, salah satu hal yang menarik pada ajaran agama Islam ialah penghargaan Islam yang sangat tinggi terhadap guru atau pendidik. Begitu tingginya penghargaan tersebut sehingga menempatkan kedudukan guru itu setingkat di bawah kedudukan Nabi dan Rasul. Mengapa demikian? Karena pendidik itu selalu terkait dengan ilmu atau pengetahuan, sedangkan Islam sangat menghargai pengetahuan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat pendidik Islam. Adapun syarat-syarat pendidik atau guru yang utama dalam pendidikan Islam ialah yang pertama yaitu seorang muslim ataupun muslimah. Yang kedua yaitu berakhlakul karimah. Guru harus menjadi teladan karena anak-anak itu bersifat suka meniru. Di antara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri pribadi anak didik. Dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru tersebut mulia. Guru yang tidak berakhlak mulia tidak mungkin dipercaya untuk mendidik. Akhlak mulia dalam ilmu pendidikan Islam adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara contoh akhlak mulia yaitu sabar dan tenang, berwibawa, bergembira, bersifat manusiawi, serta bisa bekerja sama dengan rekan atau masyarakat. Syarat yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Guru yang mengidap penyakit menular, umpamanya, sangat membahayakan kesehatan anak-anak. Di samping itu juga, guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar. Kita tentu kenal dengan ucapan mens sana in corpore sano, yang artinya dalam tubuh yang sehat itu terkandung jiwa yang kuat atau sehat. Walaupun pepatah tersebut tidak benar secara keseluruhan, tetapi kesehatan badan sangat mempengaruhi semangat dalam bekerja.
Guru yang sakit-sakitan kerap kali terpaksa absen dan tentu ini sangat merugikan anak didik. Syarat selanjutnya yaitu mampu dan berkompeten. Pendidik atau guru harus mempunyai kompetensi dasar keilmuan yang akan disampaikan kepada peserta didik, baik itu berupa materi maupun metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Apabila guru tidak punya kompetensi terhadap ilmu yang disampaikan kepada peserta didik dan tidak mampu menerapkan metode-metode pendidikan Islam dalam mengajar, bagaimana mungkin peserta didik itu dapat mengembangkan fitrah atau kodrat sesuai dengan visi dan misi Islam. Oleh karena itu, kompetensi guru baik dalam penguasaan materi maupun penerapan metode-metode pendidikan Islam merupakan syarat utama yang harus menjadi perhatian bagi pengelola pendidikan Islam. Dengan adanya syarat-syarat sebagai guru tersebut, diharapkan dapat terciptanya pelaksanaan tugas yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ngalim Purwanto, bahwasanya syarat-syarat sebagai seorang guru adalah memiliki ijazah yang selesai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mempunyai pengalaman bekerja yang cukup serta memiliki kepribadian yang baik, mempunyai keahlian dan berpengetahuan yang luas, mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tugas dan tanggung jawab pendidik Islam. Keutamaan dari seorang pendidik. Tugas yang diemban oleh seorang pendidik hampir sama dengan tugas seorang rasul. Tugas secara umum adalah warasat al-anbiya yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh, dan bermoral tinggi. Yang kedua yaitu fungsi pengajaran, yakni menginternalisasikan ataupun mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada manusia. Tugas yang secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai pengajar, yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Yang kedua, sebagai pendidik ataupun edukator, yang mana mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil, sehingga dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Yang ketiga yaitu sebagai pemimpin atau manajerial, yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait. Menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atau program yang dilakukan itu. Tanggung jawab pendidik berangkat dari uraian di atas, maka tanggung jawab pendidik sebagaimana disebutkan oleh Abdul Ar-Rahman Al-Nahlawi adalah pendidik individu supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syariatnya, mendidik diri supaya beramal soleh, dan mendidik masyarakat untuk saling menasihati dalam melaksanakan kebenaran, serta saling menasihati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, serta menegakkan kebenaran. Nah, tanggung jawab itu bukan hanya sebatas tanggung jawab moral seorang pendidik terhadap peserta didik saja, akan tetapi lebih jauh dari itu. Pendidikan akan mempertanggungjawabkan atas segala tugas yang dilaksanakannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah, yaitu setiap kamu adalah penjaga atau pemimpin, dan setiap kamu juga akan ditanya berkaitan dengan tanggung jawabnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Melihat luasnya ruang lingkup tanggung jawab dalam pendidikan Islam tersebut, yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat dalam arti yang luas sebagaimana uraian yang telah kita jabarkan tadi, maka orang tua tidak dapat memikul sendiri tanggung jawab pendidikan anaknya secara sempurna.
Terlebih lagi dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa itu dapat berkembang dan lebih maju. Orang tua memiliki keterbatasan dalam mendidik anak mereka, maka dari itu tugas dan tanggung jawab pendidikan anak-anaknya diamanahkan kepada seorang pendidik atau orang lain, baik yang berada di sekolah maupun di masyarakat. Orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah sekaligus berarti melimpahkan sebagian tanggung jawab mereka sebagai orang tua atau sebagai pendidik di rumah kepada guru di sekolah, karena tidak semua orang yang dapat menjadi guru sekaligus menjadi pendidik. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, dan bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekan yang lain. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.